Oke, Blacky. Blacky on. Suaranya itu loh. Come on, kita berangkat. Welcome back again to with me, motovlogger the one and only Kota Bumi Lampung Utara. Balik lagi di channel Alfa Sik bareng Alfa di sini. Gimana kabar sobat bosku semuanya? Ku doakan semoga kalian semuanya baik-baik saja. Sore kali ini seperti biasa ngabuburit sekaligus kita kerja cuy, kerja. Kita ngambil orderan pempek dulu karena hari ini ada yang order. Yuhu. Bersyukur walaupun nggak seramai seperti kemarin orderannya, ya yang penting tetap syukuri, tetap jalani. Jadi di video kali ini sambil kita ngabuburit menuju ngambil tempat orderan pempek kita, jadi kita ngebahas 6 motor yang paling enak buat di custom. Kemarin tuh banyak banget teman-teman yang komen di bawah, "Bang, bahan motor si A cocok nggak untuk di custom? Bang, bahan motor si B enak nggak sih di custom?" Nah, gue bakal ngejawab di video kali ini dari komenan teman-teman semua yang ada di YouTube. Jadi 6 motor paling enak yang buat di custom ini adalah versi gue, opini gue. Karena sebenarnya udah banyak juga kan dari reviewer-reviewer otomotif ataupun reviewer-reviewer builder motor custom lainnya kan ngebahas soal ini. Nah, ini versi gue, dan angka dari 1 sampai 6 ini bukan berarti itu motor yang paling bagus atau motor yang paling tidak bagus ya. Gitu, bukan. Jadi angka 6 sampai angka 1 ini bukan berdasarkan dari ratingnya cuy, bukan. Ini hanya sekedar ya hanya sekedar angka doang gitu, bukan rating dari bagus atau tidaknya. Nah, langsung aja ke intinya. Yang nomor 6 jatuh kepada motor bintang terang atau Binter Mercy KZ 200. Nah, kenapa gue pilih Binter Mercy 200? Kita ngomongin dari sisi plus ya, karena ada plus dan minusnya. Biar adil coy. Dari plusnya ini motor Binter Mercy ini, yang pertama dia dari sisi dimensi mesin cukup mumpuni coy. Kenapa gue bilang cukup mumpuni? Karena ya, dimensi mesinnya cukup besar, sudah terlihat besar bahkan, dan cc-nya pun juga sudah 200. Dan yang lebih lagi poin plusnya di motor ini adalah dari frame-nya. Frame motor ini kalau teman-teman mau ngubah ke aliran cafe racer, scrambler atau tracker itu gampang banget cuy. Karena dari frame motor Kawasaki Binter Mercy ini sudah terlihat old school banget sih, karena kan ini kan motor termasuk motor legend ya, motor yang cukup tua tahun 80-an. Jadi dari frame ini sudah mumpuni banget untuk buat di custom. Nah, dari sisi minusnya motor ini, yang pertama dari spare partnya. Spare part motor ini sangat cukup langka karena motor ini terbilang motor cukup tua tahun 80-an. Otomatis teman-teman kalau yang belum terbiasa ngerawat motor tua, jangan sekali-sekali kalian coba deh untuk ngambil basic buat di custom dari motor Binter Mercy ini, karena motor tua itu adalah khusus untuk orang-orang yang telaten, orang-orang yang udah terbiasa gitu cuy. Jadi dari spare partnya juga bukan berarti kalian nggak bisa carinya. Kalian bisa carinya lewat grup-grup Facebook, itu banyak banget, atau dari all shop juga itu sudah ada kok. Cuman emang butuh effort yang lumayan ya, atau usaha yang lumayan dalam mencari spare partnya ini. Lalu yang kedua, kalau teman-teman mau mau servis kan motor ini kan seperti tadi, kalian harus benar-benar mempunyai mekanikal yang khusus gitu kan, yang paham dengan motor ini. Termasuk kalian juga harus paham ya dengan motor ini. Jangan kalian hanya sekedar tahu pakai doang. Apalagi ini kan motor-motor tua cuy, sayang. Itu dari sisi minusnya untuk motor Kawasaki Binter Mercy 200 KZ 200. Motor yang kelima jatuh kepada Suzuki Thunder 250. Nah, kenapa gue milih Suzuki Thunder 250? Plusnya motor ini yang pertama dari sisi frame-nya. Frame motor Suzuki Thunder 2.5 ini kalau teman-teman lihat yang masih orisinilnya, motor ini dia frame-nya tuh agak datar cuy, agak flat. Nah, dari situ ada poin plusnya untuk teman-teman pengen ngubah gaya konsep cafe racer, tracker atau scrambler ataupun jump style ya. Teman-teman bisa dapat poin sisi plusnya di situ. Kalian nggak perlu untuk merubah konstruksi rangka secara 50% itu nggak perlu banget coy. Kalian cuma cukup ya cuma 20% 30% aja. Kayak kalian hanya untuk motong rangka belakang aja, bagian rangka belakang itu kalian potong dan disambung dengan BLU seperti itu cuy. Itu dari frame-nya. Lalu yang kedua dari sisi dimensi mesin. Dimensi mesin dia sudah oke banget, sudah sangat mumpuni. Dimensi mesinnya cukup besar dan juga cc-nya juga 2,5. Dan untuk minusnya lagi-lagi ini sama hal seperti motor Binter Mercy tadi, tapi dia nggak selangka Binter Mercy. Motor ini karena motor Suzuki ini terbilang, apalagi Suzuki Thunder 2.5, cukup lumayan sulit untuk mencari spare partnya jika teman-teman misalkan ada terkendala dari spare partnya nanti kalau ketika di custom. Dari minusnya lebih kepada spare partnya, lebih kepada teknikalnya aja ya. Jadi kalian teman-teman agak butuh sedikit effort juga.
butuh sedikit effort juga cari spare part motor Suzuki Thunder 250 ini. Minusnya hanya ke teknikal doang sih kalau untuk Suzuki Thunder 2,5. Tapi kalau untuk plusnya sih lumayan oke ini motor, dan harganya pun juga masih terbilang terjangkau harganya kok. Dari pasaran sekernya itu juga kalau gua cek-cek di all shop sih ada yang main 10 sampai 15 jutaan, ada juga untuk kurang lebih seperti itu sih. Lanjut ke posisi 4. Posisi 4 jatuh kepada motor Honda Tiger. Nah, Honda Tiger ini kita ngomongin dari sisi plusnya dulu, biar sama adil sama rata ya cuy. Semua motor gue sebutin dari awalnya tuh sisi plusnya dulu, baru ke sisi minusnya. Nah, dari sisi plusnya motor Honda Tiger ini, yang pertama, Honda tuh gampang banget dan perawatannya sangat mudah cuy. Ya terus mbak, dan perawatannya sangat mudah cuy. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau misalkan motor teman-teman Honda Tiger nih yang mau dirubah ke custom, spare partnya nih misalkan ada kendala gitu kan, kalian nggak harus ke bengkel langganan, enggak. Semua bengkel itu pasti paham kok, apalagi ngomongin motor Honda itu pasti paham dan sudah pasti spare partnya tersedia untuk motor Honda. Itu salah satu kelebihan dari pabrikan motor Honda. Lalu yang kedua, kenapa gue pilih motor Honda Tiger? Honda Tiger ini harganya itu cukup terbilang sangat terjangkau cuy kalau motornya. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil basic Honda Tiger untuk di custom, apalagi untuk pemula ya, sangat disarankan untuk pakai Honda Tiger tuh, sangat bisa sih cuy, sangat bisa banget. Itu dari sisi kelebihan untuk motor Honda Tiger versi gua. Kalau sisi kelemahannya sih cuma satu doang kalau menurut gua ya. Kalau kelemahan dari Honda Tiger itu dari sisi dimensi mesinnya. Yang pertama dari cc-nya itu cuma 200 cc. Sama sih kayak Binter Mercy, tapi kalau EC emang kalau untuk 200 masih agak kurang ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman ngubah ke konsep scrambler ataupun tracker yang bannya harus gede gitu kan, pakai ban dual purpose, itu kalian semakin besar ban maka semakin kurang juga performa mesinnya atau tenaganya. Nah, lalu yang kedua dari sisi dimensi mesin Honda Tiger itu kecil cuy. Kalau teman-teman ngeliat dari originalnya oke, kelihatan gede karena diketutupan dengan cup bodinya kan, atau dari bodi sampingnya itu. Tapi kalau teman-teman sudah ubah ke custom, otomatis bodi seluruh originalnya itu dilepas dan menggunakan bodi handmade. Disitulah dimensi mesin Honda Tiger itu kelihatan bagaimana kecilnya dimensi mesin motor Honda Tiger. Seperti itu. Ya minusnya di situ doang sih minusnya. Jadi kayak agak ngejomplang aja teman-teman kalau misalkan pengen ngubah ke konsep tracker ya, khususnya tracker cafe racer ataupun bobor gitu, harus menyesuaikan dengan mesin juga bodinya. Lanjut ke poin 3. Motor ketiga jatuh kepada Kawasaki W175. Kenapa gue pilih Kawasaki W175? Poin pertama plusnya dari motor ini teman-teman nggak perlu untuk nge-custom habis-habisan, karena saat ini sudah banyak bengkel-bengkel custom menyediakan spare part atau part kitnya yang secara plug and play. Teman-teman di rumah pun juga bisa ngebengkel untuk motor W175, ngubah jadi modifikasi ala-ala custom kayak gitu. Poin plus yang keduanya itu untuk spare part motor custom Kawasaki W175 itu terbilang terjangkau buat teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa nyicil gitu kan, apalagi khususnya anak pelajar gitu kan, ada yang baru mulai main custom, itu kalian bisa banget kok, asli bisa banget untuk main motor custom pakai Kawasaki W175 terus nyicil gitu kan untuk beli spare partnya. Nah, dari sisi poin minusnya motor ini dari harga. Nah, buat teman-teman yang pemula nih, lagi-lagi pemula yang pengen nyoba main motor custom pakai basic Kawasaki W175, kalau menurut gue sangat sayang cuy. Kenapa gue bilang sangat sayang? Apalagi khususnya para pelajar ya, sangat sayang di budget. Motor kalian kan itu kan cukup mahal. Budgetnya OTR Kawasaki W175 itu sekitar kurang lebih ya 27 sampai 30 jutaan. Itu barunya loh dari dealer. Kalau kalian untuk custom main ubah ke custom, kayaknya sayang aja gitu, apalagi untuk pemula dan juga pelajar ya. Mau main custom pakai basic Kawasaki W175 untuk sangat tidak disarankan sih, masih banyak yang lain gitu. Lalu yang kedua, di motor ini minusnya dari dimensi mesin dan juga cc-nya. Cc-nya masih 175 dan dimensi mesinnya juga otomatis tidak terlalu besar-besar banget. Cuman masih worth it kok kalau mau diubah ke konsep-konsep motor-motor custom aliran-aliran bobber, scrambler, tracker ataupun cafe racer, itu masih worth it kok. Nggak ngejomplang banget. Sama halnya kayak Honda Tiger tadi yang gue sebut. Dan juga ini dari sisi teknikal sih, banyak banget sih user-user Kawasaki W175 yang mengeluh setiap kalau pengen mau dipanasin motornya susah hidup tiap pagi-pagi. Bener nggak sih cuy? Kalau yang bener coba komen di bawah. Itu katanya sih nggak tahu ya, entah dari emang karbo ataupun spuyernya juga yang kurang kan, yang harus dinaikin spuyernya pakai gimana. Coba teman-teman komen di bawah kita kan, yang di sini siapa yang user Kawasaki W175 yang mengalami hal seperti itu kan.
Karena ada juga teman-teman yang suka DM ke gua, bang, kendalanya apa. Gua nggak bisa ngejawab secara teknikal ya, karena gua bukan seorang mekanikal juga gitu. Nah, coba teman-teman komen di bawah. Lanjut ke poin kedua. Poin kedua jatuh kepada motor Benelli Patagonian Eagle 250. Widih. Nah, ini motor salah satu impian gue yang pengen gue beli untuk buat gue custom. Kenapa gue jatuh kepada Benelli? Dari plusnya, yang pertama, motor ini sudah sangat worth it banget dari cc, dari dimensi mesin. Yang pertama dari cc mesin dia sudah 250 cc. Yang kedua dari sisi dimensi dia sudah sangat mumpuni. Untuk cc kelas menengah motor ini sudah sangat mumpuni dari sisi dimensinya. Nilai plusnya ada kepada suara dari knalpot dan mesin ini, karena mesin ini sudah gunakan dual silinder cuy, dan suaranya dual stereo. Makanya motor ini banyak dijulukin oleh reviewer otomotif yaitu Baby Harley. Dan lagi plusnya motor ini, teman-teman mau custom motor ini tapi tetap mempertahankan originalnya, itu bisa banget sama halnya kayak Kawasaki W75. Sekarang juga sudah banyak banget di bengkel custom manapun ngejual part kit Benelli Patagonian Eagle 2,5. Jadi teman-teman mau custom, mau main custom tapi tetap mempertahankan orisinilnya, bisa banget tanpa untuk motong rangka dan lain sebagainya, itu bisa banget cuy. Minusnya motor ini harganya cukup lumayan terbilang mahal. Harganya kurang lebih berapa ya, lupa gua, kayaknya hampir 40 juta deh kalau nggak salah ya, atau 35 jutaan gitu untuk harganya. Jadi terbilang cukup lumayan mahal ya kalau untuk pemula gitu. Dan yang kedua, dari segi spare part, motor ini kan motor Benelli pabrikan luar, walaupun sudah diakuisisi oleh pihak Cina gitu kan, cuma nggak bisa nyari spare partnya sembarangan untuk Benelli. Lalu lanjut ke motor pertama, jatuh kepada Yamaha Scorpio. Kenapa gue pilih Yamaha Scorpio? Bukan berarti brake gue dari basic Yamaha Scorpio gue pilih Yamaha ya, bukan cuy. Yamaha Scorpio kenapa gue pilih? Yang pertama dari basic mesin ini, basic dimensi mesinnya sisanya itu sudah sangat cukup mumpuni. Dari dimensi mesinnya sudah gede. Kalau motor Yamaha Scorpio ini mirip kayak SR400 kalau teman-teman tahu ya. Cuman ini versi mininya gitu loh, versi kecilnya. Yang kedua, Yamaha Scorpio ini spare partnya tuh kalian bisa temukan dimanapun tempat. Ini salah satu kelebihan Yamaha, seperti halnya Honda. Teman-teman bisa bawa ke bengkel manapun juga pasti pada paham kok mengenai soal Yamaha Scorpio ini. Ya, dari sisi minusnya, motor ini kalau udah banyak kendala, spare partnya lumayan cukup mahal. Hehehe. Kayak seperti gua loh. Kayak gua ganti kiprok aja, gue sebut aja nih ya, ganti kiprok aja orisinilnya nih 500.000. Itu orisinilnya. Itu sih kalau dari sisi ininya, dari sisi minusnya. Dari untuk harganya tuh cukup terbilang lumayan, bisa merogoh kocek sih dari spare part motornya Yamaha Scorpio. Ya kurang lebih seperti itu sih minusnya sih. Nggak banyak-banyak banget minusnya. Tapi positifnya frame-nya juga udah oke banget sih, frame-nya malah kayak frame motor Thunder, tinggal motor rangka belakang doang Yamaha Scorpio ini. Nah itu doang cuy kurang lebih. Nah motor yang paling enak buat untuk di custom versi gua. Coba teman-teman komen di bawah kalau menurut teman-teman motor-motor apa aja yang basicnya paling enak untuk di custom. Oke, sekian aja videonya untuk ngebahas motor vlog kali ini. Coba teman-teman komen di bawah kalian mau konten motor apa lagi. Oke, seperti biasa gua akhiri video kali ini. Yang baru hampir jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya cuy, agar kalian ketinggalan dengan update video-video terbaru dari gua. Gua Alfa pamit undur diri. Peace.